Hai, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal kasih info film asal Spanyol yang unik, lucu, namun dengan ending yang mengerikan. Film ini berjudul Piggy, yang menceritakan aksi balas dendam korban body shaming alias bullying terhadap para pelaku pembulinya. Dirilis tahun 2022, Piggy dibintangi oleh Laura Galan dan disutradarai oleh Carlota Pereda. Film semacam ini mungkin sudah biasa kalian tonton kawan. Namun di film ini memiliki cerita berbeda dari film yang serupa. Gimana ceritanya? Begini ceritanya. Sarah, yang diperankan oleh Laura Galan, adalah seorang gadis remaja yang sering mendapatkan bully dari teman-teman seusianya karena memiliki tubuh yang gendut. Hal itu membuat Sarah tak mau lagi berteman dengan siapapun dan lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan bekerja di toko daging milik kedua orang tuanya. Di saat Sarah sedang menjaga toko, ia kedatangan dua temannya yang berbelanja, yaitu Claudia dan Maka. Diam-diam, Maka mengambil foto Sarah dan kedua orang tuanya. Setelah menunjukkan foto tersebut pada teman-temannya yang menunggu di luar, Maka kemudian mengunggah foto itu di medsos dengan caption Three Little Pig, atau yang bahasa Belandanya tiga babi kecil. Hal itu membuat Sarah semakin kesal untuk yang kesekian kalinya. Namun Sarah tidak pernah menceritakan masalah tersebut pada kedua orang tuanya. Suatu sore hari ketika sang ibu terlelap tidur, Sarah memutuskan pergi menuju kolam renang. Dia sengaja memilih sore hari karena kolam renang pasti sudah sepi dan dia tidak akan bertemu dengan teman-temannya yang sering mengejek tubuhnya. Setibanya di kolam renang, Sarah merasa lega karena sudah sepi, hanya ada dirinya seorang. Ketika Sarah sudah siap-siap nyemplung ke kolam, tiba-tiba seekor pria paruh baya, sebut saja namanya Joko, muncul dari dalam kolam renang dan mengagetkannya. Tak berselang lama, Claudia, Maka, dan Rosie datang dan membuli Sarah lagi. Merasa telinganya sudah panas mendengar hinaan mereka, Sarah langsung menyemplungkan tubuh gempalnya ke dalam kolam renang. Sementara pria paruh baya tadi langsung menyingkir tanpa bicara sepatah kata pun. Tak puas hanya menghina, Rosie juga berusaha menenggelamkan Sarah dengan jaring pembersih sampah kolam, dan Claudia bertugas merekamnya. Untungnya Sarah dapat melepaskan jaring tersebut dan kembali menyelam. Akan tetapi, Sarah tak sadar bahwa dia telah melewati seekor mayat yang terikat berdiri di dalam kolam. Setelah puas membuli Sarah, ketiga wanita itu pun pergi dengan membawa kabur tas dan handuk milik Sarah. Gara-gara kejadian itu membuat Sarah kebingungan dan panik. Dia terpaksa harus berjalan pulang dengan menggunakan bikininya saja. Bahkan dalam perjalanannya, Sarah masih sempat mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari tiga pria nakal yang menemuinya di jembatan. Sarah semakin panik dan ketakutan hingga membuatnya histeris. Dengan kulit yang mulai terbakar terik matahari, Sarah kembali berlari agar segera sampai di rumah. Namun di tengah jalan masuk hutan, Sarah mendapati sebuah mobil box berhenti di pinggir jalan. Tanpa curiga, Sarah terus berjalan begitu saja. Ketika mobil itu berjalan, tiba-tiba mobil box tersebut berhenti lagi di hadapan Sarah. Dari kaca mobil, Sarah melihat dengan jelas tangan dan wajah Claudia dari dalam mobil meminta pertolongannya. Sarah hanya terdiam dan tak bisa berbuat apa-apa, karena pengemudi mobil itu terus menatapnya, yang ternyata dia adalah Pak Joko, pria yang Sarah temui di kolam renang. Kemudian Pak Joko mengeluarkan handuk dari mobil dan meletakkannya di jalan. Pria itu lalu menancapkan gasnya membawa Claudia pergi. Saat itu, Sarah merasa tertolong karena mendapat penutup tubuhnya yang mulai memerah dan segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Sarah langsung bergegas membersihkan diri dan mencuci handuk yang dia dapatkan dari pengemudi itu. Keesokan harinya saat Sarah menjaga toko, ia diminta sang ayah untuk membelikannya lampu. Sesampainya di toko lampu, rupanya Pak Joko mengikuti Sarah dan mengambil gelang Sarah yang terjatuh. Selain membeli lampu, sebenarnya Sarah juga ingin membeli jajan kesukaannya. Namun karena uangnya tidak cukup,
Sarah pun meninggalkan jajan tersebut di meja kasir. Tetapi ternyata Pak Joko membeli jajan yang ditinggalkan oleh Sarah. Setelah keluar dari toko lampu, Ibu Sarah menghampirinya dan mengajaknya ke kolam renang karena ada sesuatu yang terjadi di sana. Selama dalam perjalanan menuju kolam, ternyata Pak Joko selalu mengikuti Sarah. Dan setibanya di kolam renang, di sana sudah banyak orang berkerumun dan juga ada beberapa polisi. Rupanya di sana telah terjadi penemuan seekor mayat yang tak lain adalah mayat penjaga kolam bernama Robert yang mati di dalam kolam. Sementara pelayan yang bernama Rosa menghilang secara misterius. Ibu Sarah mengatakan bahwa putrinya telah mandi di sana sore itu, sehingga Sarah mendapatkan beberapa pertanyaan dari polisi yang sedang menyelidiki. Namun Sarah malah berbohong dan mengatakan dia hanya berenang di sungai. Malamnya, ibu dari Claudia yang bernama Elena berkunjung ke rumah keluarga Sarah. Maksud kedatangan Elena adalah untuk menanyakan keberadaan putrinya pada Sarah. Tetapi pertanyaan wanita itu malah membuat ibu Sarah marah, karena Claudia dan teman-temannya selalu membuli Sarah. Akhirnya Elena pun diusir oleh ibu Sarah. Ketika Sarah masuk ke kamar, ada seseorang yang melemparkan jajan kesukaannya lewat jendela kamarnya. Sarah pun bergegas melihat siapa yang melemparnya, namun tak terlihat siapapun. Tanpa ragu-ragu, Sarah langsung melahap jajan favoritnya tersebut. Setelah itu, Sarah mengambil ponsel milik sang ayah dan diam-diam keluar rumah mencari HP-nya yang hilang di jalan. Berjalan sendirian malam-malam, Sarah memberanikan diri melangkah masuk ke hutan. Ternyata di sana Sarah menemukan sebuah handuk dan melihat beberapa bercak darah. Dia juga mendengar ponsel yang dicari berbunyi yang entah dari mana asalnya. Sarah terus mengikuti suara ponsel itu hingga kemudian dia berdiri di hadapan sebuah bangunan terbengkalai. Anehnya, di atas bangunan itu menyala beberapa kembang api yang indah. Tiba-tiba dari belakang Sarah, Pak Joko menyalakan senternya dan membuat Sarah terkejut. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil yang datang. Pak Joko pun segera membawa Sarah masuk ke bangunan terbengkalai tersebut. Rupanya yang datang adalah para orang tua dari pembuli Sarah yang ingin melacak keberadaan putri-putrinya. Pak Joko meminta Sarah untuk tetap diam. Setelah itu, Pak Joko kemudian pergi meninggalkan Sarah. Akhirnya, Sarah harus bermain petak umpet dengan orang tua pembulinya. Setelah ada kesempatan, Sarah pun segera cepat-cepat melarikan diri dari tempat tersebut. Sesampainya di rumah, Sarah bertemu dengan Pedro yang juga merupakan teman dari para pembulinya. Pedro bertanya kenapa Sarah berbohong pada polisi soal keberadaannya di kolam renang. Padahal Claudia mengirimkan video Sarah di sana pada Pedro. Sarah pun bilang bahwa mereka semua telah menindasnya. Dia sengaja berbohong karena mereka juga berusaha menenggelamkannya. Sementara itu, ibu Sarah yang menjemur baju mengetahui bahwa handuk yang dicuci Sarah bukanlah miliknya. Lalu tiba-tiba Elena datang dan menuduh Pedro telah menyembunyikan Claudia. Pedro pun bilang bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Elena juga kembali bertanya pada Sarah, namun sang ibu segera datang dan melindungi putrinya. Akhirnya keributan antara ibu Sarah dan Elena pun terjadi. Dan di kejauhan ternyata Pak Joko menyaksikan keributan tersebut. Kemudian Sarah dan ibunya dibawa ke polsek setempat untuk diinterogasi. Akhirnya kali ini Sarah menceritakan kejadian yang sebenarnya di kolam renang. Belum sempat menceritakan yang lebih dalam, ibu Sarah sudah bergegas membawa Sarah pergi. Belum sempat sampai di rumah, ternyata Pak Joko sudah berada di dalam kamar orang tua Sarah dan menghabisi ayah Sarah yang memergokinya. Sementara itu Sarah dan ibunya terlibat adu mulut karena Sarah menganggap sang ibu selalu mempermalukannya sepanjang waktu. Ibu Sarah lalu bertanya tentang bercak darah yang ada di handuk milik Claudia dan meminta Sarah menceritakan apa yang terjadi. Karena tersulut emosi, Sarah semakin marah dan bilang bahwa dia berharap semua keluarganya mati. Ketika sang ibu akan menamparnya, tiba-tiba Pak Joko memegang tangan ibu Sarah lalu menggamparnya. Kemudian Pak Joko menyeret Sarah keluar dari rumahnya dan membawanya pergi. Seperti begitu perhatiannya dengan Sarah, di dalam mobil pun Pak Joko memberikan jajan kesukaan wanita Tambun tersebut. Ketika mobil mereka melaju dengan kencang, tiba-tiba ada seekor banteng berdiri di tengah jalan, sehingga membuat Pak Joko kaget dan menabrak banteng tersebut.
Seperti mengangkat karung beras 2 kuintal, dalam keadaan tak sadarkan diri Sarah dibawa oleh Pak Joko ke sebuah gedung terbengkalai dan menggeletakkannya di sebuah ruangan. Setelah sadarkan diri, Sarah pun kebingungan, tak tahu di mana dia berada. Dia kemudian menyusuri tempat tersebut, sehingga dia menemukan Claudia dan Maka tergantung terikat dengan mulut terbungkam. Dengan nafas tersengal, Sarah terkejut melihat 2 pembulinya ternyata masih hidup. Sarah lalu berusaha melepaskan ikatan yang membungkam mulut mereka. Setelah itu, Sarah mencoba membuka rantai yang membelenggu kaki Claudia, namun tak bisa. Sarah sendiri kebingungan harus berbuat apa. Sedangkan kedua wanita itu selalu berteriak berebut ingin dilepaskan terlebih dahulu. Belum sempat terlepas, Pak Joko memberikan tanda-tanda kemunculannya. Sarah pun segera cepat-cepat menyelamatkan diri. Sialnya, saat bersembunyi kaki Sarah menginjak beling kaca. Setelah Pak Joko tahu kepergian Sarah, Pak Joko pun marah dan mencari keberadaan Sarah. Kini Sarah harus kembali bermain petak umpet dengan pria psikopat itu. Sarah pun terkejut dan berteriak setelah melihat potongan kaki dan kepala Rosi. Teriakan Sarah lalu membuatnya tertangkap oleh Pak Joko. Bukannya marah, Pak Joko malah menenangkan dan memeluk Sarah. Setelah Sarah tenang, Pak Joko memberikan pisau padanya dan meminta Sarah untuk membunuh Maka. Dengan mengerang-erang seperti macan kelaparan, Sarah berbalik badan dan ingin menusuk Pak Joko. Sayangnya, Sarah tidak terlalu kuat dan malah mendapat gamparan dari Pak Joko. Tapi kemudian Sarah bangkit kembali dan berhasil menusuk perut psikopat itu yang berusaha mengambil senapan. Namun Pak Joko juga berhasil memukul Sarah dengan senapan hingga peluru senapan tersebut keluar. Di samping Sarah yang tergeletak lemas tak berdaya, mengucur darah segar yang ternyata dari tangan Claudia yang putus akibat terkena tembakan senapan tadi. Dengan sekuat tenaga Sarah berusaha bangun lagi. Seperti banteng yang melihat kain merah, Sarah berlari dan melompat ke tubuh Pak Joko. Apa yang dia lakukan? Sarah menggigit leher Pak Joko hingga darahnya muncrat kemana-mana. Dan pria psikopat itu pun tewas. Melihat Pak Joko mati, Sarah seperti menyesalinya telah membunuh pria yang selama ini perhatian padanya. Setelah itu, Sarah berdiri dan mengambil senapan dan menembak ke arah kedua temannya tersebut. Lalu Sarah pun melangkah pergi. Aku kira Sarah bakal membunuh kedua wanita yang sering membulinya, namun ternyata tidak. Sarah tetap membiarkan mereka hidup dan meninggalkannya begitu saja. Kini Sarah benar-benar menjadi pahlawan di tempat tinggalnya karena pembunuh yang selama ini menghantui kini telah tiada. Dengan berlumuran darah, Sarah berjalan untuk pulang. Untungnya ada Pedro yang lewat dan memberi tumpangan pada Sarah. Lalu film pun berakhir. Itu tadi guys alur cerita dari film Piggy. Pesan dari film ini menurut saya, perangilah aksi body shaming atau bullying. Karena jika korban tidak berani, maka bersiaplah ada orang lain yang akan membalaskan dendamnya. Oke, sampai di sini dulu. Tunggu video alur cerita film selanjutnya hanya di The Yuga Channel.